Assalamualaikum Bunda Kelamaan, Korla, jangan selamat begitu. bergabung. Ini Bunda mau kasih jelas ya, kalau misalnya tidak memahami tentang Al-Quran, jangan langsung nyoplos penyembahan setan. Kalau kita mau berdebat, mau diskusi, tidak boleh merendahkan agama lain. Betul. Paham? Kalau tadi kamu kayaknya tadi dia kayak ini bikin kayak kalau misalnya kita mau berdebat dengan kepala dingin, kalaupun kita kepala panas, kita jangan sampai menyindir, mengatakan Tuhan orang. Kan di sini kan berbeda keyakinan. Jadi jangan saling menyerang lalu menyalahkan gitu. Karena di sini udah berbeda-beda tafsirannya. Jadi udah bermacam-macam gitu. Tadi yang dia Tadi membahas saya nggak ayat, nyebutkan loh. dia nggak ngerti pembahasan ayat itu. Makanya kalau nggak tahu, dipahamin dulu. Jangan asal nyebru gitu. Ayat yang kamu petik dari Al-Quran sini, Bunda jelaskan ke kamu bagaimana Ya, pengertiannya. coba. Jadi nggak salah Anal buta, ayat nggak 51. membabi buta cara pengertiannya. Ya, tadi kan saya kasih dikit Anal ayat 51, Allah mengatakan sembahlah dia, bukan sembahlah aku. Itu Allah yang berfirman. Allah yang berkata-kata. Udah. Ya benar, gini, paham gini, mengerti. Sembahlah Siapa aku. Tuhan selain Allah? Artinya dia Menurut Quran. melarang manusia tidak menyembah selain dirinya. Artinya bukan berarti dia minta Bukan. disembah. Tuhan Maha Kaya. Hanyalah dia, Tuhan Maha kata Kaya. Allah. Tidak disembah Allah pun. menunjuk dia. Dianya itu siapa? Bukan dirinya sendiri. Dengerin dulu. Tunggu dulu. Itu surat yang dibawa oleh Jibril, disampaikan oleh Nabi Muhammad, ditulis oleh para sahabat. Jadi pengertiannya nggak seperti itu. Tuhan nggak perlu disembah, dia sudah kaya. Dia nggak minta disembah. Kalau kita cek di dalam Kejadian 1 ayat 2, di sini dikatakan ketika bumi itu belum berbentuk dan kosong, ya. Aduh, putus-putus dia host itu. Nah, dikatakan roh Allah itu meleng-leng atau melingkupi atau menyengkrami bumi, sehingga bumi itu bisa hidup. Ada energi Allah yang menghidupi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Ya, makanya kemudian dikatakan di dalam Pengkhotbah, mana ya? Pengkhotbah 12 ayat 7. Dikatakan demikian. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya, karena roh kita itu kan dihembuskan di dalam Kejadian 2 ayat 7. Ya. Lalu kalau kita cek di dalam 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan demikian. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa ini yang kita terdapat dengar di dalam ceramah diri Allah kamu atau gimana selain ini? roh Allah. Jangan Izin potong-potong. host. Jangan potong-potong. Ini terlalu panjang narasi, dia nggak jelas apa yang diomongin begitu. Bang Logika dimute. Bang Logika dimute. Iya, dia terlalu panjang narasi Bang. Tak apa yang diomongin dari tadi. Tidak apa-apa. Nanti ditanggapi oleh teman-teman Wanet nanti gimana. Dimute Bang Logika. Islam sama sekali kok. Udahlah. Ya. Nah, sehingga kalau kita cek di dalam Kisah Para Rasul 5 nih. Ayat 3 sampai 4. Ini kan bicara tentang hakikat. Jadi di sini dikatakan ya, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah ia tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Jadi di sini dikatakan mendustai Roh Kudus adalah mendustai Allah. Nah, tadi dikatakan yang di dalam diri Allah adalah roh Allah. Sehingga Roh Kudus yang dikatakan dalam Yohanes 15. Ini kita belajar tentang ilmu hakikat ya. Tapi kalau Islam di dalam surah apa itu? Al-Imran ya kalau nggak salah ya. Atau Al-Isra 85 itu. Muhammad mengatakan pengetahuan tentang roh itu sedikit. Nggak ngerti tentang roh. Jadi kalian belajar tentang roh sama orang Kristen lah, karena Muhammad nggak ngerti.
Di sini dikatakan tetapi penghibur ya. Kalau di ayat 14:26 dikatakan adalah Roh Kudus. Yang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran. Ya ini Yohanes 14 ayat ke-15 ya. Roh Kudus yang adalah pribadi penolong. Yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus itu makanya dikatakan ada Kristus itu untuk sang pribadi Allah ya. Yang Roh Kudus itu mengajarkan untuk mengenalkan sang Mesias, untuk menjelaskan tentang Kristus yang menggenapi imam, raja, dan nabi yang kekal itu, ya, yang untuk selama-lamanya, gitu ya. Jadi sekali lagi dengan mudah saya membantah bahwasanya apakah lalu firman itu adalah Bapa itu sendiri? Salah. Tapi kalau dikatakan firman adalah Allah, Bapa dikatakan adalah sumber, sehingga yang hanya satu Allah saja yaitu Sang Bapa, berasal dari Bapa inilah firman yang hakikatnya adalah Allah. Makanya dikatakan Allah dari Allah, ya, terang dari terang. 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan Bapa itu dikatakan bersemayam pada terang yang tak terhampiri, seorang pun tak dapat melihat Dia. Makanya di dalam kekristenan ketika Tritunggal itu dijelaskan Yesus itu sebagai raja ya, raja yang kekal. Kita bisa cek di dalam 1 Tawarikh 29 ayat 20, raja itu disembah. Gak hanya Tuhan, Tuhan dan raja di situ disembah. Makanya kemanusiaan Kristus yang dia adalah raja itu ya, raja, bukan kerajaan dunia tapi kerajaan surga yang dia bawa. Makanya adalah kerajaan yang kekal. Ya barangkali itu Udah, Mak? lalu hakikatnya, bentar Bang, dikit 30 detik. Lalu hakikatnya yang ada yang satu, makanya di dalam Yohanes 10 ayat 30 Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Yesus berfirman, aku dan Bapa adalah satu. Itu bicara tentang hakikat. Karena apa? Di dalam Yohanes 8 ayat 42 Tuhan Yesus mengatakan, aku yang datang dan keluar dari Bapa. Ya. Seperti itu. Silakan. Oke, jadi menurut Kiamat Logos itu bukanlah Bapak. Artinya berarti ada hierarki, Mat, ya, antara Bapak sama anak itu, Mat, ya. Bener. Wah, Ada semacam hierarki ya. Yohanes 5 ayat 22 dikatakan menghormati Bapa sama seperti menghormati anak. Jadi tidak dihierarkikan karena kan bicara tentang hakikat. Hakikat dikatakan Allah dari Allah. Masa kemudian mau dihierarkikan? Orang Bapa sumber. Firman ini menjelaskan, mengenjawantahkan sang Bapa itu. Jadi sang anak ini mengenjawantahkan sang Bapa. Melihat anak, melihat Bapa, tapi jelas bisa dibedakan. Karena Bapa yang mengutus sang anak, mengutus firman yang keluar dari dia. Di dalam Mazmur 2 ayat 7 dikatakan firman itu dikandung di dalam diri Bapa. Makanya Kisah Para Rasul 13 ayat 13 di situ dikatakan ya melalui sang anak inilah mengenal sang Bapa. Gitu ya, melalui Roh Kudus inilah. Ya, Roh Kudus yang dikatakan pribadi yang menyertai setiap insannya yang percaya padanya, maka dialah yang mengajarkan. Di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan Roh Kudus itu membantu dalam berdoa. Jadi ya mau bahasa yang paling gampang ya memang Allah itu dikatakan sebagai pribadi. Ya pribadi yang dekat. Makanya Roh Kudus dikatakan yang membimbing dan seterusnya. Ya gitu ya Bang ya. Jadi bukan dihierarkikan. Berarti ini siapa? Herdi mau langsung nanggapi atau gimana? Lanjut dulu kawan-kawan, lanjut Oh, kawan-kawan. berarti Demian. Enggak, sama Muslim aja, kenapa jadi sama Herdi? Jangan ke Herdi dulu, sama Muslim aja. Iya, nggak apa-apa. Ini 4 formasinya, Muslim, ya Hadut, nah Kristen 2 versi. Nah lanjut, berempat aja, 4 sudut Ada yang mau pandang. nanggapi? Biar tadi. Silakan. Silakan. Ya, aku narasikan untuk Muslim ya. Silakan dijawabkan, tadi udah pertanyaan Muslim aku jawab. Nggak apa-apa ya, dikit aja ya. 1 menit pertanyaannya. Boleh host atau Muslim? Lanjut. Silakan. Mungkin Ya, ada yang mau jadi nanggapi. begini teman-teman Muslim ya. Di dalam surah Al-Imran ayat 135. Bentar. Di dalam surah 3. Giliran saya dulu. Tuh, tadi kan udah Muslim tanya, sekarang giliran kekristenan dong tanya. Ya, sabar ya. 1 pertanyaan aja kok, gampang. Di dalam surah 3 ayat 135 dikatakan Ya, hanya tunggu, saya Allah. tangkapin dulu dong. Kamu udah ngomong panjang lebar.
Kamu sudah Loh. ngomong panjang lebar, mau ditanggapin, kenapa kamu Host, lari? turunin aja host, turunin Silakan, host. silakan Kalau tanggapi. ini turunin Udah, aja. Mat katanya Enak tadi kali selesai. komen main Dia turun-turunin ditanggapi aja. dulu. Tuh Dia yang mau tanggapi dulu diturunin. sama Bang Logika. Silakan. Iya, Oke, saya Mute, tanggapin Mat. dulu dong. Turunin- Udah turunin. ditanya. Mute, Mat. Tanggapin Mute, lah. mute, saya. mute. Turunin Ya, sampai Iya, salah iya, pas iya. aja. Anda kalau Iya, mau tunggu giliran Mute saya dulu. dulu, Mat. Mute Ya, dulu, makanya Mat. Bang Logika udah lama nungguin kiamat sampai jam 4 Ya pagi wis, ya tungguin wis. nggak nongol kemarin. Ya. Ya, Iya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita Silakan kasih Bang Dong. Logika. spesial. Silakan. Kita kasih Mat, spesial mute untuk dulu, Mat. berlogika. Mute. Semoga Ya, berlogika. harus. Oke, perhatikan Mat. Iya, Bang. Ya, Gimana, Bang? Tolong di-mute, Oke. Mat. Di-mute. di-mute dulu ya. Kamu kan ngekeh dari mengatakan bahwasanya ya Yesus itu adalah yang benar itu, kan begitu. Nah, sekarang coba kau perhatikan ya. Di Yohanes 17 ayat 3 ya. Di situ dikatakan, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya, Anda boleh buka mute sebentar ya. Ini saya mau tanya sekejap saja, ingin apa Itu namanya? ayat favorit saya, Bro. Iya, tunggu. Anda cukup jawab sejenak saja supaya Mat, saya dapat jangan poinnya. dipotong. Ya. Mat, jangan dipotong. Porsi orang jangan saya minta dipotong. bantuan Mute, Anda Mat, Kiamat mute. untuk menjawab sejenak Mat, saja. Mat, Ya. mute. Ya, Mat, mute. Ya, Mat, Oke. mute. Jangan dipotong porsi orang. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Kira-kira menurut Anda siapa yang dimaksud dengan Allah yang benar di situ? Jawab singkat saja, Sang baru saya Bapa. lanjutkan lagi. Sang Bapak, oke, setuju ya Bapak Bukan ya. Allah SWT ya, Sang Bapa. Iya, Bapak ya, oke, Iya, saya yang lanjutkan. adalah sumber di Dan situ mengenal satu-satunya. Yesus Kristus yang Engkau utus, oke? Betul, betul. Iya, oke, ya, mute Betul, dulu. ya, Saya dan udah amin, dapat jawaban firman dari itu Anda. diutus. Ya, tolong Betul. tenang. Iya. Oke. Lanjut. Di Yohanes 17 ayat 3, kalau Anda perhatikan dan Anda baca benar-benar menggunakan akal yang sehat. Ingat ya, menggunakan akal yang sehat, logika yang sehat, bukan akal yang cacat, logika yang cacat. Kalau Anda menggunakan akal yang sehat dan logika yang sehat, maka Anda akan menemukan satu kebenaran di situ. Perhatikan, saya ajarin kamu cara memahami ayat yang benar menurut Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan Anda telah menjawab siapa yang dimaksud Allah yang benar di situ. Anda menjawab adalah Allah Bapa itu sendiri. Pertanyaannya, apabila ada di luaran sana termasuk Anda mengatakan ada Allah atau ilah selain daripada Allah, apakah itu termasuk Allah yang benar atau Allah yang bohong? Karena di situ Yesus sendiri, perhatikan, Yesus sendiri memberikan penegasan dan memperkenalkan kepada pengikutnya bahwasanya kalian wahai kiamat, ya wahai kiamat, inilah Allah yang benar itu, yaitu Allah Bapa, bukan Yesus. Kalau ada orang yang mengatakan saya atau Yesus itu adalah Allah, maka itu Allah yang bohong, bukan Allah yang benar. Kalau ada orang mengatakan ya Allah yang benar itu adalah Roh Kudus, itu Allah yang bohong, tetapi Allah yang benar adalah Allah Bapa. Dan di akhir ayat itu Yesus menegaskan bahwasanya kalian harus mengenal Yesus. Kiamat kamu harus mengenal Yesus. Itu bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai Allah, bukan sebagai Roh, tetapi sebagai utusan. Itu sangat jelas saudaraku. Ya, inilah hidup yang kekal, yaitu kiamat harus mengenal Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, dan harus mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, yang Allah utus. Saya lanjutkan Yohanes ayat, tunggu dulu, sabar. Ya, sabar saudara, sabar. Iya, sabar. Ya. Di Yohanes 13 ayat 16, Anda sudah pernah baca? Belum? Oke, saya sampaikan dan saya ajarin kamu cara membaca Alkitab yang benar. Yohanes 13 ayat 16, ya. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Demikian juga yang diutus tidak lebih tinggi daripada dia yang mengutus. Siapa yang mengutus kiamat? Yang mengutus pasti Allah Bapa. Siapa yang diutus di situ? Yang diutus di situ adalah Yesus Kristus atau Sang Anak. Saya akan bawakan ayat terakhir kepada Anda, ya. Yohanes 5 ayat 26. Kalau Anda mengatakan Allah itu adalah, ya, Allah itu adalah Yesus itu sendiri, maka di sini akan dibantah, ya, atau Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Di Yohanes 5 ayat 26, sebab Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan kepada anak
dia memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Bapa hidup sendiri, Yesus juga hidupnya sendiri. Mereka hidupnya masing-masing, bukan satu. Bukan Allah itu bukan Yesus, Yesus bukan Allah. Itu Waktunya adalah habis. pertanyaan yang konyol. Tunggu dulu sedikit lagi, 20 detik lagi. Dan ini pertanyaan untuk Anda kiamat. Ya, perhatikan. Anda tolong berikan saya dalil di mana, ya. Yang pertama, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan dan minta disembah, atau yang kedua, di mana Yesus mengatakan, "Aku adalah Tuhan yang benar, aku adalah Allah yang benar." Jika Anda mampu menjawab itu, saya akan sujud di hadapan Anda. Oke? Ingat pertanyaan saya, di mana Yesus berkata, "Aku adalah Tuhan dan sembahlah aku," atau yang kedua, "Aku adalah Tuhan yang benar dan aku adalah Allah yang benar." Sekarang tolong Anda jawab pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Oke, itu perspektif terima dari kasih, teman-teman. Ustaz. Sabar. Ani moderatornya, Mat, jangan nyolot. Itu perspektif dari teman-teman Muslim saya ya. moderatornya. Jadi teman-teman Muslim perspektifnya bahwasanya Yesus itu bukan Allah tapi utusan. Dasar dalilnya seperti tadi yang disebutkan. Iya, Mungkin iya. ada perspektif Oh, dari teman-teman lain atau langsung dari Tritunggal yang nanggapi. Saya coba tawarkan. Langsung saya aja, bro. Ya. Ini kebetulan yang Silakan. disebutkan ini ayat-ayat favorit saya ya. Jadi saya bisa jelaskan. Jadi gini, Yohanes 17 ayat 3 itu bisa teman-teman baca ya. Dan tadi berkaitan sekali sama yang barusan dijawab. Jadi 1 Korintus 8 ayat 6 itu apa nggak cukup? Terus masih ngasih ayat yang lebih jelas lagi. Di situ justru sebenarnya menggemplak oneness sebetulnya. Kalau kemudian dikatakan hanya satu-satunya Allah yang benar adalah Sang Bapa, kemudian dikatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti ada dua Bapa. Dari situ sebenarnya yang menggemplak itu bukan ke Tritunggal, tapi ke oneness. Dan juga sekaligus Islam kegemplak. Karena di dalam 1 Tawari 16 ayat 26 dan Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 dikatakan di luar dari Allah Israel adalah iblis. Ya. Karena apa? Karena pasti mengajarkan ajaran-ajaran yang malpraktek. Contohnya apa? Sunat perempuan. Ya, di Islam diajarkan sunat perempuan. Padahal di dalam Kejadian 17 itu jelas sunat itu adalah perjanjian Allah dengan keturunan Abraham. Jadi yang ngaku-ngaku tiba-tiba ada seorang nabi keluar dari goa, bukannya jadi dukun malah ngaku-ngaku sebagai nabi. Nah, ini adalah bentuk kesesatan. Bagaimana mungkin ajarannya sesat dibilang Tuhannya benar? Yo pasti Tuhannya sesat juga. Mengajarkan apa contohnya? Di dalam Bukhari 4669, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah, sesungguhnya yang membunuh maka akan mendapatkan pahala. Nah, inilah ajaran Islam. Jadi nggak nyambung, bro. Kamu mau menyambungkan antara utusan di Islam yang seorang nabi umur 40 tiba-tiba ngaku-ngaku sebagai nabi. Nah, itu nggak nyambung. Jadi seperti yang tadi saya katakan, di dalam Yesaya 55 ayat 11, di situ dikatakan firman yang keluar dari Bapa, yang dia kemudian diutus, dan setiap perkataannya dia itu menginterpretasikan kehendak dari Sang Bapa. Makanya tadi saya jelaskan Allah dari Allah, terang dari terang ya. Jadi ngapain saya jelasin 1 Timotius 6 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3, ujung-ujungnya kuping Anda nggak dipakai. Justru ayat favorit saya malah dipakai, ya. Lalu dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 23 ya. Dikatakan, untuk apa? Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Di sini jelas loh. Jadi pemahaman di dalam Yohanes 13 ayat 16 itu bicara tentang tuan. Tuan yang misalkan kayak bos ini apa? Bos penjaga toko misalkan nyuruh nanti pembantunya untuk beli sendal misalkan. Nah, itu jelas beda, itu dihierarkikan. Tapi bicara tentang Allah itu bicara tentang hakikat. Ya, makanya itu tadi saya kutip di dalam Yohanes 8 ayat 42, aku yang datang dan keluar dari Bapa. Itu merujuk pada Yesaya 55 ayat 11. Makanya kalau kita cek di dalam Ulangan ya, Ulangan 18 ayatnya yang ke 18 sampai 19 ini aku tunjukin ya. Jadi ini sangat jelas. Ini dikatakan seperti ini. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara bangsa-bangsamu, sama seperti aku. Ini
nabi yang seperti Musa akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan. Jadi kalau Musa ini kan Tuhan itu menyertai Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Nah, sedangkan di sini Kristus itu menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa, ya, dari ketidakkeselamatan itu sendiri. Ya, makanya kerajaannya bukan kerajaan dunia, tetapi kerajaan Allah, ya, keselamatan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu kata Tuhan Yesus. Terus dikatakan gini, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu, ini tidak bicara tentang hanya sang Mesias ya, tetapi seluruh nabi yang mengatakan firman Allah. Tetapi di sini ada yang berbeda. Segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawabkan. Ya, jadi setiap perkataannya, yang makanya tadi dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi manusia. Sehingga setiap perkataannya itu berasal dari Sang Bapa, ya. Contoh di dalam Yohanes 5 ayat 30. Jadi betul satu-satunya Allah yang benar adalah Sang Bapa, tetapi firman itu dikatakan hakikatnya adalah Allah. Apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah kehendak dari Sang Bapa, ya. Itu adalah perkataan Sang Bapa yang dinyatakan oleh Sang Firman. Ini Tuhan Yesus mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Ya, lalu juga Tuhan Yesus mengatakan di dalam bentar, saya kok lupa dulu. Yohanes 8 ya, yang tadi saya sampaikan ayat 42. Nih ya. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dia yang mengutus aku." Lalu kalau Anda tadi cek di dalam Yohanes 17, itu sebetulnya jelas sekali di ayatnya yang ketiga, lalu Anda cek di ayatnya kelima. Ya, kalau mau satu perikop juga jelas ya. Di sini dikatakan, "Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada." Jadi kemuliaan apa ini? Ya jelas firman. Karena firman itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Sebelum langit dan bumi dan segala isinya itu diciptakan, firman itu telah ada. Jangan dipotong dulu. Host, ini Di-mute dulu. Di-mute dulu, jangan dipotong dulu, jangan kejang dulu. bukan, Bro. maksudnya ini pakai timer enggak ini? Biar enak, Bang. Kan tadi kamu nggak pakai moderator timer, siapa gitu. sama nggak pakai Jadi timer. enak Kamu kita. denger aja dulu, denger aja. Iya, dulu, setelah denger aja. ini biar enak kita. Jangan dipotong-potong. Soalnya Anda lama-lama nggak nyambung gitu loh. Jadi enak kalau Ya, ada nggak pakai nyambung timer. kamu. Teman-teman yang di Iya, bawah yang iya, bisa siap, pakai siap. timer. Kasih nanti Ini keimanan Ben dulu. Abraham kasih timer Iya, ya. yang bisa pendek- buka pendek timer lah. yang di bawah boleh. Ini Nah, kasih ajukan. timer Ben Saya nggak Abraham. lama kok. Pakai timer dah biar Iya, enggak. biar enak Bang. Di bawah Host, yang gitu loh. bersedia Jadi jadi ini timer, tolong jangan ajukan. nggak ada ujung gitu loh. Ya boleh. Setelah itu Ya, saya yang pakai bisa buka timer yang punya 2 perangkat silakan diajukan yang di bawah. timer. Nanti saya Oke, ketiduran jangan loh. dipotong. Ah, Jangan lanjut. dipotong ya. Ya, saya tahu kok yang panas ada berapa orang di sini. Ya, jadi di sini dibilang kemuliaan yang dimiliki oleh Kristus ya. Ya, oleh Tuhan Yesus yang adalah firman itu sebelum dunia ada. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam Mika 5 ayat 2. Mika 5 ayat 2. Di sini dikatakan, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hal yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah ada sejak purbakala." Sejak dahulu kala ini sebenarnya bahasanya kurang tepat. Kalau dalam bahasa Yunaninya, nanti maknanya adalah sebelum waktu itu ada. Ya, jadi bahkan sebelum waktu itu ada, makanya sudah ada firman itu sejak kekekalan. Makanya kalau dikatakan firman itu diciptakan, ya nggak mungkin. Bagaimana Bapa yang tidak memiliki firman lalu menciptakan firman? Gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi terus tadi yang tanya, mana Yesus mengatakan Dia adalah Tuhan ya. Jadi ini saya tunjukkan ya. Jadi Anda
bisa nanti bertekuk lutut sama saya ya. Ini ya. Jadi Tuhan Yesus itu nggak seperti Allah. Kalau Allah kan mengatakan surah 16 ya, ini sedikit ya. Surah 16 ayat 51 Allah mengatakan dia bukan Tuhan, sembahlah dia. Nih. Ini saya kasih balikan dikit ya. Di dalam An-Nahl ayat 51 ini blunder sekali nih. Dan Allah berfirman, Allah berkata-kata, janganlah kamu menyembah Tuhan, dua Tuhan, hanyalah Dia, Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana mungkin Allah mengatakan sembahlah Dia, sembahlah Dia. Jadi bukan sembahlah aku, tapi sembahlah Dia. Ini Allah sendiri yang berfirman. Nah, kalau Tuhan Yesus itu sangat-sangat cool ya, sangat-sangat wise. Dia nggak minta-minta disembah kayak iblis. Tapi di sini Thomas sendiri yang mengatakan, dan Tuhan Yesus tidak menolak sama sekali ketika dia dikatakan sebagai Tuhan dan Allah. Ya, kita baca di dalam ayat 27. Jadi ini ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus itu ngomong kepada Rasul Thomas. Dia mengatakan gini, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah, disuruh percaya. Ya, bahwa Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Lalu apa jawab Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku. Tanda seru nih ya. Jadi dengan tegas dan dengan yakin Thomas mengatakan demikian. Jadi bukan Tuhan yang tiba-tiba ngaku-ngaku sembahlah aku nih, ngemis-ngemis loh. Tuhan Yesus membuktikan dulu dia berkuasa. Makanya di dalam ayat 19 ayat 25 di situ dikatakan ini ya. Lalu ini abis ini saya kesini lagi ya. Di dalam Ayub, jangan dipotong dulu, 19 pas ya. Ayub 19 ayat 25 dikatakan demikian. Tetapi aku tahu penebusku ya hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Jadi sebenarnya kebangkitan itu, kenapa? Karena di dalam Kejadian 3 ayat 15 itu dikatakan dari keturunan perempuan itu akan dihadirkan yang mengalahkan iblis. Ya, jadi iblis itu akan dikalahkan. Dengan siapa? Dengan raja manusia itu. Yang satu hakikat dengan Sang Bapa. Yang adalah Allah sepenuhnya, karena firman itu hakikatnya adalah Allah. Ya. Jadi tadi saya lanjutkan dikit di dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-18. Di sini dikatakan tadi mana? 20 ayatnya ke 29 ya. Di sini dikatakan Soalnya udah 20 menit saya nunggu. Bentar bro, waduh ini Islam kebiasaan. Nih. Ayat ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Itu. Ya, ini percaya ini bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana Thomas mengatakan, bagaimana yang Thomas saksikan. Ya, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, makanya secara pertanyaan Anda ini sudah cukup dan terjawab. Bahwa Yesus tidak pernah menolak ketika dia dipanggil Tuhan dan Allah. Karena dia mengatakan aku yang datang dan keluar Hai Bunda. dari Waalaikumsalam. gitu ya. Silakan. Ini Dijawab, kelamaan Islam. dia ini menjelaskannya. Gimana mau masuk? Nah betul. Assalamualaikum Bunda Korla, selamat bergabung. Ini Bunda mau kasih jelas ya. Kalau misalnya tidak memahami tentang Al-Quran, jangan langsung nyoplos penyembahan setan. Kalau kita mau berdebat, mau diskusi, tidak boleh merendahkan agama lain. Betul. Paham? Kalau tadi kamu kayaknya tadi dia kayak ini bikin kayak kalau misalnya kita mau berdebat dengan kepala dingin, kalaupun kita kepala panas, kita jangan sampai menyindir, mengatakan Tuhan orang. Kan di sini kan berbeda keyakinan. Jadi jangan saling menyerang lalu menyalahkan gitu. Karena di sini udah berbeda-beda tafsirannya. Jadi udah bermacam-macam gitu. Tadi yang dia membahas ayat, dia nggak ngerti pembahasan ayat itu. Makanya kalau nggak tahu dipahamin dulu, jangan asal nyebru gitu loh. Karena Al-Quran itu pembacaannya harus paham dengan orang yang mengerti Al-Quran. Gak apa-apa Bunda. Inilah karakter kiamat Bunda. Memang orang udah tahu semua siapa dia. Insya Allah tugas kita di sini. Udah ya, udah saya jawab ya. Anda silakan bertekuk lutut tunggu pada giliran saya kiamat. Giliran saya ngomong. Izin ya Bunda ya. Insya Allah akan kita hancurkan. Bentar Bunda. Anu moderatornya di sini Bunda. Ada yang mau disampaikan sama oleh Bunda? Sekarang saya gantian, saya kasih pertanyaan ke Islam. Iya, tunggu kiamat, tunggu. Anda jangan lari dulu. Giliran saya menanggapi pernyataan Anda. Ayat yang kamu petik dari Al-Quran sini, Bunda jelaskan ke kamu bagaimana pengertiannya. Coba. Jadi nggak salah An-Nahl benar, nggak 51. membabi buta cara pengertiannya.
Ya, tadi kan saya kasih dikit Anal ayat 51, Allah mengatakan sembahlah dia, bukan sembahlah aku. Itu Allah yang berfirman. Allah yang berkata-kata. Udah. Ya benar, gini, paham gini, mengerti. Sembahlah Siapa aku. Tuhan selain Allah? Artinya dia Menurut Quran. melarang manusia tidak menyembah selain dirinya. Artinya bukan berarti dia minta Bukan. disembah. Tuhan Maha Kaya. Hanyalah dia, Tuhan Maha kata Kaya. Allah. Tidak disembah Allah pun. menunjuk dia. Tunggu dulu, Dianya itu tunggu dulu, siapa? tunggu Bukan dulu. dirinya sendiri. Dengerin dulu. Tunggu dulu. Itu surat yang dibawa oleh Jibril, disampaikan oleh Nabi Muhammad, ditulis oleh para sahabat. Jadi pengertiannya nggak seperti itu. Tuhan nggak perlu disembah, dia sudah kaya. Dia nggak minta disembah. Dia nggak butuh disembah. Kalau mau diperjelas, dia udah kaya, dia memiliki bumi dan langit. Dia walaupun dia nggak sembah, dia nggak jadi miskin. Karena nyawa kita pun di tangan dia. Di situ artinya para malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad, itu Jibril menyampaikan. Di situ maksudnya sembahlah aku agar kita nggak tertipu. Bukan dia minta-minta disembah, agar kita nggak tertipu. Kenapa? Banyaknya penyembahan yang tidak jelas. Gitu. Dia makanya cari ayat jangan sepotong-sepotong. Cari firman yang lain. Bagaimana dia menciptakan langit dan bumi, unsur dari air dan bumi. Bumi diciptakan dari unsur air. Begitu jadi. Ya Ahmad mute dulu dong. Ya Ahmad mute dulu dong. Ya maaf mute kalau ada orang ngomong mute. Udah lah, jangan Dulu kelabakan. dong. Sabar, sabar. Setan-setan. Itu namanya Kamu 10 kamu 30 menit loh. Iya, mute dulu, mute ya. Anak baik mute dulu ya. 30 menit enak Matikan aja dulu lu. apa dia? Udah Matikan kiamat dulu mute apa dulu dia? ya. Dia Anak nggak anak berdebat. manis ya, anak Dia manis nggak mute suka dulu ya. berdebat seperti ini. Matikan dulu dia. Karena kalau berargumen seperti ini nggak akan. Sedikit aja Bang Billy. Tadi dia ngomong kita dengerin. Walaupun ada ada kemencongan yang pengertian dia gitu loh. Karena kalau kalian mau memahamin Al-Qur'an, itu Al-Qur'an tuh perlu dipelajari dulu tentang ayatnya dulu. Salah ayat, salah pengertian. Tapi Al-Quran ini juga harus pengertiannya lebih jelas. Nggak bisa sembahyang pengertian. Kalau Tuhan mengatakan sembahlah aku dengan titik koma atau dengan tutup kurung, artinya sembahlah aku. Lalu kita kupas dengan firman yang lain. Siapa dia? Baru Tuhan menjelaskan, aku pencipta langit dan bumi. Kita masuk, kalau Al-Quran itu diartikan dengan masuk dengan logika. Bunda nggak mau ngebahas tentang Yesus. Gitu, maksudnya ini membahas tentang agama Bunda sendiri ya. Jadi Allah itu dia, coba kalau kamu mau baca, mau menjelaskannya, cari ayat yang lain seperti Al-Ikhlas, Qul huwallah. Dia tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan. Bagaimana langit diciptakannya dengan tidak tergantung tali? Logikanya di mana? Coba kita buka logikanya. Cari satu firman kalau mau lihat. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi tanpa ada tali tergantung. Logikanya benar atau tidak? Dari situ aja bisa kita pahamin. Al-Quran benar atau tidaknya. Allah menciptakan bumi tergantung tanpa ada tali. Logikanya benar nggak yang Allah katakan di firman-Nya? Itu aja. Menurut Al-Quran bumi itu datar loh. Tahu nggak Bunda? Gak ada dikatakan datar mat. Anda Jangan diam dipotong, dulu. jangan dipotong. Iya, diam dulu. Lah Ini iya. saya udah Datar dapat ini gimana? ya. Saya udah Jangan dipotong, Mat. Jangan dipotong. Jangan di framing, jangan dipotong, Mat. Mute, Mat, mute. Ya, diam dulu. Mau saya kasih kita dalilnya. berdebat, kita boleh berdebat. Anda Mat, diam Mat, dulu. Mat, Ini jangan saya framing, akan jangan bantah potong, semua mute. pernyataan kamu. Mat, mute, Mute jangan dulu, framing, Bapak. jangan potong. Saya bisa bantah semua pernyataan kamu. Bang Oke. logika mute. Kita nggak Oke, boleh siap Bunda berdebat. saya, Bang ya. Kita terkesannya Ya, kayak- siap Bunda saya. Lanjut. Sebenarnya di sini, Bunda. sebenarnya kalau kita mau berdebat, kita harus dengan kepala dingin, tidak menyinggung, tidak menghina Tuhan orang. Tadi kamu sempat menyindir, hanya setan yang tak disembah. Artinya kamu menyindir itu udah nggak bagus begitu caranya. Keluarkan argumen-argumen yang benar-benar mencari celahnya, mencari jalannya. Jangan terkesan kayak nggak terima lalu mencelah gitu loh. Dengan mengutip satu ayat yang nggak tahu artinya apa, mengartikan sesukanya. Seperti yang tadi kamu bilang, tiba-tiba keluar manusia ngaku-ngaku nabi dari gua. Kalau kamu nggak tahu ceritanya, tanya. Jadi kita bisa menjelaskan, jangan asal tembak gitu loh. Misalnya di surat Maryam.
Di Al-Quran dijelaskan, ya. Menurut orang Islam itu Nabi Isa, menurut kalian itu bukan Nabi Isa. Oke, terserah kalian. Tapi menurut Al-Quran, dia bukan Tuhan, dia manusia yang sama diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah, untuk mengajarkan kepada manusia mengerti akan siapa Tuhan. Begitu. Tapi kalau menurut orang luar, menurut agama lain, itu hak kalian gitu. Udah ya, gitu aja. Oke, terima Oke. kasih Bunda Korla. Luar Tunggu biasa. dulu Kiamat. Bentar, giliran Kiamat, saya. Ane moderatornya Kiamat. Islamnya yang lain Ya masih mau izin Bang ya, nambahin. saya udah dari tadi pengen Ane bantah moderatornya semua ini. Saya Kiamat. Mute. Oh Iya. gitu. Anda diam dulu, Kiamat. Kapan Kiamat tanyanya kaidah Islam? Kok kalian itu maunya Ya tunggu dulu, saya bantah mulu dulu. sama Enak aku? kali kau Bentar, menerima Ane aja yang setelah kau izinkan hina tiap saya. orang untuk bicara. Yang lain mute dulu, Tidak ada mute yang dulu. tahu kiamat. Ya oke, izin ya Bang ya, saya lanjutkan ya. Bunda Korla, makasih banyak, Masya Allah luar biasa. Semoga Bunda sehat Oke, selalu. Allah silakan mudahkan Bang rezekinya. Logika. Thanks Bunda Korla. Jadi begini ya teman-temanku ya. Kita Boleh minta perhatikan waktu? dia membawa Quran surah Boleh An-Nahl minta waktu? ayat 51. Ya, tunggu bentar Bang Anas ya. Gantian Oke, bro, itu mari ada kita buka ya. moderator. Dia membawakan Quran surah An-Nahl ayat 51 ya. Mari kita lihat dari ayat 49-nya. Perhatikan. Di sini Allah akan memberikan jawaban atas pertanyaan Anda. Gimana? Udah boleh tanya belum? Diam dulu Kiamat, masih diam belum. dulu. Ya wes, lanjut Tolong dulu. gini Sorry. dulu, giliran saya membantah semua subhat kamu. Mute. Ya. Kalau ada orang ngomong mute. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. Perhatikan kiamat artinya. Dan segala apa yang ada di langit dan di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa dan juga para malaikat, dan mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Yakhafuna rabbuhum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintah kepada mereka. Nah ini nih yang kamu bawa 51-nya. Nih saya bacakan ayat 51-nya. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn isnayn innama huwa ilahun wahidun fa iyaya farhabun. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Allah melarang kita menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Siapa Dia Tuhan yang Maha Esa itu? Anda potong ayatnya tadi saudara. Ada lanjutannya. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Ini ada ayat, ada sambungan ayat yang kau potong. Kau hanya membaca hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Padahal ada lanjutannya, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Itu jelas siapa Dia di situ, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya kau potong-potong kiamat. Mimpi kau. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu Esa, satu-satunya, tiada duanya, tiada tiganya, apalagi empatnya. Quran surah Thaha ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Perhatikan, itu jelas kita ayatnya, di mana Allah menyuruh kita untuk menyembah Dia hanya kepada Dia saja, jangan dipotong-potong. Makanya kamu itu gagal paham. Ayatnya masih ada sambungannya, kau cukup sampai di situ. Ngaco kamu kiamat. Sekarang ini perhatikan, Anda tadi kan bertanya, kenapa kita itu mengikut milahnya Ibrahim? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan, ya. Nih, Quran surah An-Nahl 123. Saya akan bantah semua pernyataan kamu malam ini. Ya, mudah-mudahan kau mendapat hidayah, saudaraku.
Ya, Quran surah An-Nahl ayat 23. Summa awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus atau yang hanif, dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Jadi tak kalau ada perintah sunat itu karena kita apa? Mengikuti milah Ibrahim. Anda harus tahu dulu dong konsepnya seperti apa. Kalau tidak tahu bertanya. Amin. Nih saya siap untuk melayani kamu 24 jam kalau kamu nggak tahu. Kalau kamu pengen belajar saya siap. Nggak perlu dibayar saya, Jamat. Oke, sudah. Tunggu sabar dulu. Begitu dah. Sekarang kamu Potong, tunjukkan. Ya perhatikan. Aduh, lama kali. Oh Dari iya, tadi. sabar dulu dong. Kamu tadi nggak lama. Lagi. Ayat, bacain doa. Kiamat, dipotong-potong. Iya, tunggu ya. Sabar. kiamat. Ini sedikit lagi, Kelamaan, supaya woi. komplit semua. Kelamaan. Ini udah ada di otak saya semua, harus dikeluarin. Kalau nggak dikeluarin nanti itu benjol kepala saya ya. Saya keluarin dulu sedikit lagi. Perhatikan. Ya. Anda mengatakan yang kalau ada Tuhan minta disembah seperti Quran surah Toha ayat 14, sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Itu Tuhannya ngemis. Betul nggak itu pernyataan kamu? Hei manusia, justru di sini saya ingin mengajari kamu cara berpikir yang benar. Perhatikan ya, tolong Anda jawab. Seandainya ya ini ada 890 orang di bawah ini ya mengatakan Ki Ahmad adalah seorang Presiden Republik Indonesia, kira-kira dengan pernyataan 900 orang di bawah ini apakah akan merubah status Ki Ahmad menjadi seorang presiden atau tidak? Coba dijawab dulu singkat. Lanjut aja Bang, lanjut langsung. Udah selesai? Iya, tidak akan pernah merubah status kamu yang dari Ki Ahmad menjadi seorang presiden hanya karena 900 orang mengatakan kamu presiden. Tapi saya balikkan analoginya saudaraku. Habis waktunya. Seandainya ya Habis perhatikan, waktunya. seandainya Presiden Republik Indonesia Ada mengatakan ketegangan. aku adalah Presiden Republik Indonesia, lantas 900 orang ini mengatakan Pak Jokowi bukan Presiden Republik Indonesia. Apakah dengan pernyataan 900 orang ini akan menghilangkan status Pak Jokowi dari seorang presiden menjadi seorang Pak Jokowi yang biasa? Tentu tidak. Tidak akan merubah itu saudaraku. Jadi Allah menyatakan diri itu bentuk ketegasan. Manusia mau beriman atau tidak beriman itu urusannya. Yang Allah tidak akan pernah dirugikan. Makanya Anda kalau mau menuhankan Yesus, tolong jawab pertanyaan saya. Di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan dan minta disembah? Yang kedua, di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan yang benar atau aku adalah Allah yang benar? Tunjukkan kepada saya. Karena kalau tidak ada pernyataan demikian, walaupun seluruh manusia di muka bumi ini mengatakan Yesus Tuhan, maka itu tidak akan merubah status Yesus dari seorang utusan menjadi Tuhan. Tidak akan pernah saudaraku. Maka tolong jangan kemana-mana dulu Anda ya, tolong carikan kepada saya di mana dalil Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan dan minta disembah, atau yang kedua di mana Yesus mengatakan aku adalah Tuhan yang benar atau aku adalah Allah yang benar. Ya tolong jangan kemana-mana lagi. Oke, Ben Abraham tolong pakai timer Ben Abraham supaya teratur. Oke, ini. siapa yang bisa kasih timer? saudara Pakai timer lah bro. Ingat biar dan kemana-mana. teratur. Oke, Siapa? pakai timer. Bang Anas, Bang Immortal. Saya bro, saya. Oke, silakan. Oke, pakai timer ya. Besarkan Nanti layar saya. Setelah Bentar dulu. 3 menit atau 5 menit atau 4 menit? Bentar Kesepakatan dulu. dulu. Om Kristen aja baru kamu. Bentar, ini hanya kesepakatan dulu berapa menit? Terserah, kesepakatan berapa? 5 menit atau berapa? 5 menit aja, R. 5 menit, R. Oke, boleh ya. Jadi Ki Ahmad kan dengan terang benderang mengatakan ada Allah Bapa, adalah anak, ada Allah Bapa, ada Allah anak. Allah Roh Kudusnya belum ada. Tetapi ayat Alkitab berkata, Lo yiye leka Elohim ahirim alpanai. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, dia mengacu kepada Yohanes ya, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, jadi pemahaman Tritunggal ketika Allah Bapa mengutus, Yesus, ya, itu dipahami Yesus bukan Allah Bapa. Ya, jadi konsep berpikir itu harusnya adalah konsep berpikir politeis. Jika memang Allah Bapa itu ditolak mengutus dirinya, berarti konsekuensi logisnya Allah Bapa mengutus Allah lain. Karena pilihan itu hanya dua. Jadi kalau Tritunggal menolak Allah Bapa mengutus dirinya, konsekuensinya berarti pilihan kedua Allah Bapa mengutus Allah yang lain. Nah, di sini berbicara Allah yang benar adalah Allah Bapa. Tetapi di ayat yang lain, ya, Yesus Kristus di dalam anaknya Yesus Kristus, saya menghemat waktu aja ya, di dalam Yohanes 5 ayat 20, di dalam anaknya Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar. Jadi kalau mengacu dari dalil yang dibawa oleh Kiamat, satu-satunya Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, maka di ayat yang lain Yesus juga adalah Allah yang benar. Lalu bagaimana cara menjelaskan permasalahan Tritunggal? Kan tidak bisa memahami kata mengutus. Ya, kata mengutus Tritunggal itu tidak bisa menjelaskan. Kata mengutus buat Tuhan itu mengutus dirinya sendiri. Ini Yohanes 17 ayat 3. Ya, dengan akar kata salah, ya. Ini mengutus. Nah, di dalam perjanjian lama, saya kasih contoh ya. Di dalam Keluaran 3 ayat 20, tetapi aku mengacungkan tanganku. Nah, di sini kata mengacungkan tangan menggunakan kata apa? Kata ve salah hati. Soresnya adalah salah. V salah hati itu di Keluaran 3:20. Lalu di dalam Sakaria 9 ayat 11, mengenai engkau oleh karena darah perjanjianmu, ini bukan ku ya, mu, dalam perjanjianmu dengan engkau aku akan melepaskan. Jadi aku akan melepaskan ini menggunakan kata salah. Ya, aku akan melepaskan. Kita lihat originalnya ya. Terjemahannya memang salah itu. Ini si Malik ini lagi cari koin kayaknya nih, lagi nyari koin. Loh, kok nyari koin? Aduh, jangan dipotong, jangan dipotong deh. Demian. Saya ajari lu. Nanti kamu ada waktu, kalau mau ada waktu, silakan. Ini ya. Jadi kata salah juga. Jadi kalau buat Tuhan kata salah itu bukan berarti Tuhan itu mengutus dirinya atau mengutus Allah yang lain, Tuhan yang lain. Ya, buat Tuhan ketika dia berkata ada kata salah itu adalah untuk dirinya sendiri. Dia mengacungkan tangannya itu menggunakan kata salah. Jadi kalau logikanya Yesus itu ditolak sebagai Allah Bapa, maka harus diterima bahwa Yesus itu adalah Allah lain yang diutus Bapa. Karena hanya ada dua pilihan, Anda tidak akan bisa memilih pilihan ketiga. Pilihan ketiga itu hanya ketika Yesus itu adalah benalu di dalam diri Bapa. Nah, kan nggak mungkin Anda menganggap Yesus adalah benalu di dalam diri Bapa. Jika Anda menolak Yesus itu adalah Bapa mengutus dirinya sendiri, maka konsekuensi logis Tritunggal itu tidak mengerti apa itu konsekuensi logis. Kalau Anda menolak Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, maka konsekuensi logis Anda mengimani Allah Bapa mengutus Allah yang lain. Itu konsekuensi logis. Jadi coba pakai nalar dalam berdiskusi. Saya harap konsekuensi logis di setiap narasi itu harus Anda bisa cerna terlebih dahulu sebelum Anda mengucapkan kata-katamu, supaya jangan narasimu menghantam dirimu sendiri karena kamu tidak mengerti apa konsekuensi logis dari setiap narasi. Sekian, lanjut kawan-kawan. Oke, silakan. Kiamat tanggapi statementnya Herdi. Sudah ya. Oke. Jadi nanti bisa Bro Demian ya lanjutin ya. Bro, apa boleh diperbesar? Jaringan saya hancur bro, jaringan lihat aja jaringanku merah dari tadi. Oke, siap. Tadi aku minta waktu loh. Oke ya. Aku tunjukkan. Tadi aku minta waktu. Udah bro, udah Islam tadi udah 2 yang menarasikan, Kristen belum ngomong sama sekali ya. Enggak. Ya. Oke, bentar, jangan dipotong-potong bro. Nanti kamu setelah itu aja nggak apa-apa. Jadikan Jadi framing dari ayat. boleh di mute dulu, bro. Siapa nih yang muslim boleh di mute? Boleh di mute. Halo, ada noise boleh di mute. Ben,
Di mute dulu dong. Oke ya. Jadi sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Jadi kembali lagi Wanes dan Islam tidak bisa membantah Tritunggal bahwa makna ehad itu artinya adalah kesatuan. Ini nggak bisa dipisah, nggak bisa dibantah. Karena di sini dikatakan dua daging ya, dua daging itu menjadi satu, tetapi menggunakan kata ehad. Nah, Anda kan maunya kan satu biji, ya kayak hidung saya. Nah, ternyata nggak bisa membantah itu. Nah, lalu Anda mau membuat versi Yesus adalah pendusta. Jadi ya saya pasti mengimani Tuhan Yesus itu bukan seorang yang pendusta seperti buatan Anda ya. Hanya itu adalah Yesus yang lain yang bertentangan dengan pemahaman gereja. Jadi di sini dikatakan ya, Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku ya. Jadi Bapa yang mengutus firman-Nya. Loh, Anda bisa-bisanya mengatakan firman itu benalu. Gimana otak Anda itu mengatakan firman itu benalu? Loh, kalau Bapa tanpa firman ya dia nggak bisa menciptakan. Kok malah dibilang firman itu benalu? Wah, parah ini. Lalu dikatakan, dialah yang bersaksi tentang aku. Oh, ternyata Bapa jadi saksi. Saksinya sang anak ya. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, ya suara Bapa nggak bisa didengar. Jadi kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, jadi di sini berbohong, berdusta. Makanya Yesus versi halusinasi Wanes itu adalah Yesus yang suka berdusta, karena harusnya kamu mendengar suaraku, ya yang adalah aku adalah Bapa. Ya. Lalu rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, jadi Malikil ini mengatakan bahwasanya tubuh Yesus itu adalah tubuh Bapa itu sendiri. Sedangkan rupanya Yesus itu mereka lihat, suaranya mereka dengar. Nah, itu kan udah melintir Alkitab. Alkitab ngomongnya apa, pemahamannya apa. Jadi nggak nyambung jadinya. Ya. Terus dikatakan di dalam Yohanes 17 ya. Tadi dalil-dalil saya nggak ada yang dibantah, tapi cuma pakai dalil lain yang sebenarnya nggak ada bantahan sama sekali ya. Yohanes 17 ayat 3. Di sini katakan satu-satunya Allah yang benar. Betul, karena saya bilang kan sang Bapa. Yang mana di sini dia itu mengutus sang anak ini. Makanya kalau nanti dicek ya, misalkan di dalam 2 Yohanes ya, bentar. Di dalam Yohanes 20 ya, ayatnya yang ke 27 kalau nggak salah. Coba bentar. Nah ini. Oh sorry, 17. Nih ya. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Loh, kok Anda mau pelintir ini? Kok gimana Anda mau pelintir ini? Kepada Allahku, Allahmu. Makanya tadi saya bilang apa? Terang dari terang, Allah dari Allah. Ya. Sang anak tentu dia mengatakan sang Bapa adalah Allah. Tetapi dia pun mengatakan di dalam Matius ya. Matius 22 ayat 32. Di sini dikatakan ya. Dan Yesus mengatakan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Nah, makanya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, di sini dikatakan ya, apa yang terjadi sejak semula yang telah kami dengar, yang telah kami lihat kepada mata kami, yang telah kami saksikan, dan apa yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, bukan Bapa yang hidup, firman yang hidup. Dan tadi dikatakan dibawa sama siapa? Sama logika, ayat favorit saya juga. Di dalam Yohanes 5 ayat 26. Ini lagi-lagi yang membantah. Sama seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Demikian pula ya, diberikannya anak. Ya, siapa yang memberikan sang anak ini? Sang Bapa. Bapa yang mengutus firman-Nya, Yesaya 55 ayat 11. Makanya dikatakan sebagai firman yang hidup. Kalau teofani atau dafar di dalam perjanjian lama sudah biasa. Makanya Allah negeri Mekah ini kan nggak ada kekuasaannya sama sekali. Kalau Tuhan Allah Israel mampu ya mengutus firman-Nya dan kemudian berteofani. Misalnya dalam Kejadian 18 dalam
rupa 3 manusia di situ, yang 2-nya adalah malaikat di Kejadian 19 ayat 1, lalu satunya itu yang berhadapan dengan Abraham itu adalah Tuhan. Ya. Jadi di situ dikatakan demikian ya, diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Orang beda kok. Dikatakan Bapa hidup dalam dirinya sendiri, anak memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Lalu tadi dikatakan di dalam, kalau Anda mengatakan Allah satu-satunya, sebenarnya Anda kejedot sendiri sama Waktu habis, keluaran Mat. Tuhan. Waktu habis. Ya, Mat, Bentar. waktu habis. Bentar dong, orang Waktu tadi habis. kalian banyak kali kok orang Waktu ngomong habis, kok, waktu saya habis. sendiri. Silakan giliran yang lain. Bentar Waktu dulu. habis, waktu habis. Tadi kalian berdua, Hargai waktu tadi ya. berdua atau bertiga tadi. Tunggu. Anda hargai waktu, kita udah pakai waktu Saya sama sekarang. Demian. Makanya Waktu Bapak habis, Tarasisi Mas. Saya kan sama Waktu Demian. habis. Bentar Waktu habis, dulu. Mas. Saya kan Saya sama bilang Demian. waktu habis. Demian, Hargai Giliran waktu, yang Demian. lain. sinyalnya Mas. bermasalah. Waktu Demian itu habis. sinyalnya Mute. bermasalah. Jadi saya pakai waktu Giliran yang lain. Jangan dipotong lah. Sudah Saya- loh, Saya pakai aduh, waktu kamu Demian. hargai waktu Eh, kenapa, Mat. Kiamat? Nanti baru. Kiamat, Saya pakai waktu waktu habis. Lanjutkan narasi Demian. kamu. Kiamat, waktu Saya habis. pakai Kalau saya waktu bilang biasa, waktu kan? habis, Jangan waktu kalian habis. berdua Di lawan mute. satu. Bil, Waktu kalau nggak saya bisa cuma diatur, satu bisa aja orang. lah, Bil. Enak aja nih. Hei, loh, Biasakan Bil, dong. kalau nggak bisa diatur, ini bisa aja, Bil. Kiamat, Bil. Oke, lanjut, silakan yang lain. Bisa teratur, Kiamat? Biar saya dulu Bang Logika ya sekali. Biar Oke. saya dulu Bang Logika. Boleh. Bunda boleh ngomong. Begini, Silakan, Bunda. Udah ngomong muda. nggak apa-apa. Sebenarnya tadi dia ada sempat ngebahas bahwa aku pergi ke bapakku, Allahku dan Allah kalian kan? Iya. Allahmu, ya. Allahmu katanya kan? Itu kan dia berarti berbicara sama para muridnya ya. Sama Maria Magdalena, Betul, Bunda. Maria. Yang dia mau yang dia mengatakan dia mau pergi itu siapa? Yesusnya gitu. Betul. Iya, Ya, dia belum naik ke Berarti atas. kan Ya. sini versinya ada 2 kan? Maksudnya Yesus dan Yesus berarti berbeda badan dong. Iya, 2 entitas, Iya, Bunda. Iya, 2 entitas. Bener. Ya jadi intinya kayak misalnya ketika Rasulullah pergi ke Isra Mi'raj ya. Jatuhnya seperti Iya. itu kan? Sebenarnya kan? Iya, Berarti betul. jelas dong. berarti- Waktu saya nggak ada waktunya. Muslim Sekarang dulu yang ini Demian. gua lagi dulu lah. Masa terhitung terus? Iya berarti kalau ini kalau logikanya Bunda ya, ini logika Bunda. Ini Bunda nggak, ini logikanya Bunda. Kalau logikanya Bunda berarti yang tadi dia mengupas tentang Alkitabnya itu, di situ udah jelas udah jelas mengatakan bahwa aku ke bapakku, artinya bapaknya itu berarti Allah ya. Itu kan menurut mereka kan begitu ya. Iya. Ya berarti jelas dong. Berarti Bukan udah jelas Allah, itu Bunda. ayat. Bukan Allah, bukan. Beda, Bunda. Hah? Ya kan Bukan Allah, Bunda. Alkitabnya bunyinya Allah, Alkitabnya kan Allah tulisannya gimana sih? Kitabnya sekarang kan mereka Allah, kan ada 3 Bapak. Allah gitu aja, Allah. Allah. Bukan Allah itu. Iya berarti Allah, Bapa, Anak. Allah, Iya. Anak, Jadi- Roh Kudus. Jadi bunyinya gini tadi, aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahmu dan Allahku gitu. Nah, Banyak iya sekali yang jadi menarik kalau dari kalau tentang kalau kiamat, Bunda kiamat kalau pada Bunda hari simak ayat ini kita ini kalau Bunda dengar dari ayat ini, jadi jatuhnya ya dia mengakuin bahwa dia masih punya Tuhan. Betul. Jatuhnya jadi kayak sekarang yang menangkap yang mengertikan tentang firman ini yang berbeda-beda gitu. Kalau Bunda pengertiannya berarti sama seperti Nabi Muhammad diberikan wahyu melalui Allah dengan firman-Nya yang disampaikan melalui Jibril gitu loh. Tapi kan Muhammad tidak mengakuin bahwanya dirinya Tuhan, dan kita tidak mengakuin bahwa Muhammad Tuhan, karena kita meyakinkan, karena Al-Quran menjelaskan bahwa Muhammad mengatakan bahwa aku hanya diperintah oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya. Jatuhnya kan berarti logika kita terbuka gitu loh. Tapi kalau tadi yang Bunda yang tadi dia menjelaskan, sebenarnya
Bunda beriman kepada yang tadi itu, yang dia bilang kalau itu Bunda beriman, karena berarti dia juga menyembah Tuhan. Iya, betul. Jadi menarik sekali memang Bunda. Udah jelas Saya di situ tadi juga mengatakan bahwa memperhatikan itu. aku belum pergi ke Bapakku, Bapakku, Allahku, kata gitu ya. Iya. Ya, aku belum pergi ke bapakku, bapakmu, Allahku dan Allahmu. Itu Bunda. Nah, kalau ayatnya seperti itu, itu jelas kita beriman kepada ayat itu. Tapi kita jangan salah tafsir. Jangan salah tafsir. Berarti ayat itu mengatakan bahwa dirinya sudah mengatakan bahwa dia bukan Tuhan. Karena dia masih melontarkan kata bahwa aku pergi ke Allahku. Artinya Yesus masih berharap firman dari Allah. Jatuhnya Allahnya gitu kan. Berarti kan tafsirannya seperti itu. Yang tidak dipahami di mananya gitu. Jadi kalau Bunda ya sebagai yang kalau Bunda karena sebagai umat Islam pun harus mengimankan Injil. Kalau Injilnya berbunyi seperti itu, aku Bunda beriman. Islam ya? Iya, Bunda Muslim. Oh, berarti ada yang bilang Bunda masuk Kristen tuh nggak benar berarti? Siapa yang bilang? Wah, hoak nih dulu nih, kacau nih dulu nih. Bisa aja nih bikin hoak. Ada pemberitaan. Pemberitaan dari mana? Jangan Kacau didengar. nih dulu. Orang gila. Oh, berarti hoax. Lanjut. Oh, kalau besok ada masuk infotainment dulu tanggung jawab lu, Bin. Lanjut Enggak ada, diskusinya. ntar gua share. Nah, kalau misalnya Boleh minta satu permintaan enggak Bunda? apa gimana? Kiamatnya mana turun? Boleh minta satu permintaan enggak Bunda? Kalau itu permintaan apa? kiamat udah turun, saya izin turun ya, Bro. Cuman minta di follow Jangan, sama gua mau Bunda naikin aja lagi. Bunda. Aduh, Lah, Bunda ya nggak udah bisa lanjut follow orang, diskusinya. sayang. Nanti keburu ngantuk, lanjut. Ya, Yang tanggapi siapa? Saya tanggapi dulu. Jadi kiamat kalau tadi ya. misalnya di Menarik situ sekali kiamat. kalau misalnya Yesus memberitahu Aduh, aku dikik loh. jelas di situ dia Parah. mengatakan Malu, bahwa malu, Mat, dia malu, juga Mat. masih punya Allah gitu. Berarti dia pergi ke bapaknya dengan ya mungkin kalau dibilang dia mungkin pergi ke bapaknya artinya dia pergi bersembayang atau dia pergi ke dalam entah kemana dia pergi untuk mendapatkan wahyu tadi mungkin. Kalau ke langit kan nggak mungkin. Bunda, biar saya verifikasi dulu narasi kiamat tadi. Ini menarik sekali menurut saya. Tentang yang Bunda dikatakan turun. Kenapa Allah Bunda Islam. turun? Yesus adalah Allah. Bang Billy, apakah Bunda Allah Kornia. Allah Israel itu adalah Yesus? Bukan, Lo Israel Mekazev, Tuhan itu bukan manusia. Ada ayatnya. Apakah Allah Oh, Muslim, Tuhan itu bukan manusia. Islam, Oh, ada Iya ayatnya ya? Coba Bunda Ada. pengen tahu. Israel, Ini Ada Bunda. ada di sini Bunda juga pengen tahu bagaimana keyakinan orang Yahudi, bagaimana mereka menganggap Tuhan dan orang Kristen dalam menganggap Tuhan gitu. Jadi Bro, host saya kita izin turun ya. Di sini kita Ya, berargumen lanjut kawan-kawan menyebarkan lain. iman. yang kita bahas. Iya, Kalau waktu iman kita terbuang salah. sia-sia ini, Bro. Saya bertanya, Ini kalau Bang gimana Billy, nih apakah pakai timer tapi saya satu orang, yang lain berapa orang waktu Oh saya bentar, yang main mute dulu, yang main mute dulu. inilah Kalau yang ada fair bicara lah. mute Kalau dulu, yang main mau mute. pandang sama Kalau yang kiamat main itu harus mute dulu. fair. Amat mute, Jangan amat. kayak jadi gini Bang Billy ya, sudah jelas ya. Jadi Allah Islam dan Allah Israel itu Bunda Tuhan Israel joget itu nggak mau joget mau joget telanjang. sama, oke. Jangan ngomong gitu Bunda. Ya makanya Jangan. Ntar kasihan Bang Billy ntar roomnya rungkat ntar. Ya udah Bunda Jangan. turun dulu. Oke. Makasih banyak Bunda udah mampir. naik Makasih. lagi Bun. Kalau ada yang gawat-gawat naik lagi Bun. Oke. Sudah sangat jelas ya bahwa Tuhan Silakan Bang Logika. Ini bundanya mau ngomong aja baru naik nih parah. Saya dulu sebelum Bang Logika. Jadi Tuhan Israel dan Tuhan Islam itu adalah Tuhan yang sama. ini malah curhat ini sunat perempuan. Tuhan Diam, diam. Setiap orang ada waktunya masing-masing. Mute, kiamat Oh, mute. tadi kalian berapa orang? Saya sendirian, waktunya single doang. Gimana sih? Saya udah kasih Demian, cuma Demian memang trouble itunya. Gimana sih? Waktunya untuk Mute, saya. kiamat mute. Silakan. Waktunya untuk saya. Ya sekarang giliran saya atau giliran siapa? Mute, kiamat. Saya bilang mute. Potong-potong. Saya bilang mute, kiamat.
jadi orang kebiasaan curang sih. Saya bilang mute. Kebiasaan curang. Bil, kalau nggak bisa kondusif dulu ditendang aja lah, Bil, diturunkan dulu, Bil. Loh kan nggak berani kan sama kiamat itu gitu. Memang maunya Kalau Anda bilang mute, kalau mute, Kiamat. nggak mampu keimanan kalian. Ini gimana mau debat? Protes aja dari tadi, semua yang lain belum dapat giliran loh. Kira saya nggak bisa jawab gundul. Apanya yang giliran lu udah dapat giliran. Kan ada moderator, ada Bil, moderator. diturunkan dulu aja, Bil, nanti kalau udah gilirannya dia diangkat lagi, Bil. Gitu aja, Bil. Ya, saya waktunya Demian saya pakai. Boleh nggak? Boleh nggak, Mas? Ya kita silakan pamit. Roomnya bisa adil nggak? Kalau nggak bisa adil ya udahlah, nggak usah bawa Ya debat sama silakan saya. pamit. Ya, alasan lu. Kalau nggak bisa Ya, adil, nggak usah silakan nantang pamit. kiamat, nggak usah nantang kiamat untuk debat. Belum sampai ke Silakan pamit. Katanya mau pamit, silakan pamit. Dua pertanyaan saja saya aja nggak Kalau nggak banyak mulut, Ini ternyata silakan pamit. Jangan silakan pamit. Katanya mau pamit. Itu teman-teman Islam ya kelihatan ya. Kalau mau adil waktunya nggak berani. Assalamualaikum Waktunya mereka warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mute yang lain. Saya Bang bilang, Hos, nanti kalau logika mental diangkat lagi Bang Hos ya. ya. Ya, Oke, soalnya silakan Bang Logika. Waktunya Bang Logika. Kiamat mute. lo waktunya mau menjolimi waktu ini. Oke, Cukup berapa menit, Bang? korupsi dana masjid. Belum ada yang ngomong setelah kamu. Tadi cuma Bunda Korla yang ngomong. Korupsi udah masjid korupsi, ayat-ayat dikorupsi. Bil, ini turunkan dulu aja, Bil, penyakit kaki ini, Bil. Bisa tahu nggak kondusif nanti kalau waktunya dia angkat lagi, Bil. Gitu aja, Bil. Waduh. Iya, mute dulu lah kiamat bentar. Mute dulu Kan kiamat. waktu saya masih Mat. belum selesai. Mat, Mat. jangan bawel kayak cewek, Bang. Ya, silakan Bang Logika, 5 menit. Mat aja ngomong aja Mat. Oke. Di sini Mat. Waktu saya tuh Mat, Tunggu dulu gantian. kiamat. Aduh, gimana saya mau ngomong ini? waktu Udah gini kamu kiamat, sebelum udah kiamat dulu Mute aja. kalau ada orang ngomong. Oke, kiamat dulu aja 5 menit karena tadi kan kepotong sama Bunda Korla, nggak apa-apa. Kiamat dulu. Oke. berdua. Tadi Silakan jelas Bang berdua. kiamat dulu, tapi dia tanggapin itu tadi ya pernyataan saya. Di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan dan minta disembah, atau yang kedua di mana dia mengaku dirinya adalah Allah yang benar dan Tuhan yang benar. Silakan lanjut kiamat, nggak apa-apa. Kau aja duluan, tapi ditanggapin itu ya pernyataan saya. Dah, di Dalil ya. Kiamat dulu Bang, tapi nggak apa-apa, harus dia bantah itu pernyataan saya. Oke, silakan kiamat dalil, belikan dalilnya. Yesus mengaku sebagai Tuhan dan menyuruh umatnya untuk menyembah Dia. Silakan. Ya, sama yang kedua Bang, di mana Yesus mengatakan aku adalah Allah yang benar. Nah, ya. Atau aku adalah Tuhan Silakan. yang benar, seperti itu. Silakan. Oke ya, jadi dari tadi dijelasin bukannya dengerin malah diulang lagi. Boleh di mute? Di mute. Di mute. Oke ya, bentar. Tadi itu siapa sih? Abraham. Apa? Di Wah, udah jangan banyak bacot dah. Tinggal jelasin aja. Lu lihat infotainment sana kalau pengen tahu. berisik. Kamu mute dulu. Saya mau konsen, saya tunjukkan lagi dulu. Bisa nggak di mute? Wah, ini kenapa sih Islam kok nggak kondusif sekali ya? Nggak bisa ya kondusif ya? Nah, gitu ya. Jadi tadi saya mau melanjutkan ya, bahwa kalau seandainya dikatakan satu-satunya Allah yang benar, ya, sedangkan definisi dari Allah itu atau Elohim itu adalah sesembahan. Jadi beda antara Allah dengan Tuhan itu beda. Loh, kalau kemudian Yahudi KW yang nggak ada sanatnya tiba-tiba mau mengatakan Allah itu adalah Tuhan, ya Anda ketampol sendiri dengan di dalam Taurat, di dalam No insulting ya, nggak boleh menghina pribadi, Mat. Tolong mulutnya dijaga. Mulutnya dijaga, Mat. Tolong mulutnya dijaga. Jangan seperti kantong sampah. Lanjut. Nah ya. Cerita di apa tuh sama di sini Nggak usah dipotong-potong. Kalau kepanasan Harus tegas, kan Bang Billy, ya. kalian juga memframing. Tadi kan kalian framing. Pakai timer aja, pakai timer. Pakai timer aja. Pakai timer. 5 menitan. Yang lain diam mute semua. Kalian yang lain mute. Ya,
menghina sesama manusia, pelanggaran. Kalau mau naik lagi naik boleh, tidak usah pakai narasi menghina, karena nanti dihina lagi nanti sakit hati gitu. Jadi begini Ya. Bang Billy, dia Ya, kemarin betul Bang Billy. narasinya tadi mengatakan bahwa anak. Lalu saya Jadi bertanya, kalau mau debat kiamat, debat aja. Kamu bagus debat, saya suka bener. Kita sering debat. Tapi ketika kamu mulai menghina pribadi, itu tidak baik kiamat. Ya. Coba nanti kalau Itu cara dia Bang Billy untuk memancing nanti kalau emosional kita. dibalas, kan kalau dibalas sakit hati yang lain gitu. Kan gitu. Betul. Jadi Kiamat. Tuh. menarik sekali memang saat dia mengatakan bahwa anak Kiamat ditendang karena menghina saya sebagai orang Yahudi. Dia katakan Yahudi KW gitu kan. Itu. Nanti kalau saya Dia bilang semua Kristen, Bang gitu. nanti kalau saya iya, jadi katakan balik, itu nah, Mohon izin saya boleh ngomong. jadi harus bisa, Mohon izin. kalau kita debat itu yang kita serang adalah pendapatnya ya teman-teman ya, Betul. bukan personalnya. Oke, mohon izin Pendapatnya, teman-teman. dalilnya itu yang kita serang, bukan personalnya. Itu harus dipahami, kecuali orang nggak dewasa ya, atau anak kemarin sore yang baru mengenal TikTok. Oke, mohon Oke, izin lanjut, Bil. teman-teman. Mohon izin boleh ngomong? ya. Oke, terima kasih Bang Billy, host, Bang Ben, Bang Logika, Bang Immortal, dan teman-teman di bawah. Jadi begini, sebelum memulai debat, alangkah baiknya ya kita teman-teman, entah itu dari pihak Kristen maupun dari pihak Muslim, itu sama-sama menjunjung tinggi etika gitu loh, dan kedewasaan. Jangan sampai kita di sini itu yang dikejar cuman menang kalah. Oh, suaraku lebih kenceng dari suara dia, berarti aku menang. Ini apa ini? Ini pola pikir anak kecil. Oh, saya lebih bisa menghujat daripada Anda. Loh, kita juga bisa menghujat, tapi kita tidak mau menghujat, begitu loh. Jadi kalau mau dewasa, kalau mau naik ke room ini, ya kan, itu harus dewasa, etikanya dibawa, gitu loh. Jangan ditinggal. Begitu. Jadi jangan dewasa gitu loh, teman kiamat, ya. Jangan pakai menyindir-nyindir Tuhan kita, gitu loh. Toh juga kalau Anda kita sindir Tuhannya marah juga kan. Nah, dikembalikan ke diri sendiri gitu loh. Iya, Memang nanti kalau saya balas lagi Kristen apa gitu kan, yang lain juga nggak dengar. nah, betul. Dan sebenarnya kalau dibalikin Kristen KW gitu, apa nggak marah dia? Marah Nah, pasti. Kalau gini ya, kalau kita cuman eyel-eyelan, otot-ototan, nggak usah bawa data. Ayo kita kenceng-kencengan suara di sini selesai. Jadi memang gitu Bang. Ya kan? Saya Coba ntar dulu, kiamat, kamu dengar suara saya ya? Yang dewasa gitu. Awakmu itu, iya. Rungokno di mari ngomong. Aku durung mari ngomong. Sik ta lah. Kok dhisik aku durung mari ngomong. Muten sik. Muten sik. Mute kiamat, mute. Muten dhisik. Nah, ngono lho, pinter. Ya dengerin ya. Di sini itu membawa etika kiamat. Jangan menyinggung sesuatu yang bisa memecah belah gitu loh. Yang menghina Tuhannya Islam lah. Yang menghina Yahudi lah. Dengerin dulu. Selesai. Kalau ada ngomong didengerin, biasakan dengerin kalau ada orang ngomong. Lu punya adab nggak? Astagfirullahaladzim. Dengerin dulu. Mute. Ane bilang Diam dulu, mute, diam mute. dulu. Diam dulu ya, diam dulu. Mute dulu kiamat. Kiamat. Mat, nggak mau di Nggak mau mute lu. Ini kayak bocah ini kayak gini. Memang gitu. Memang kedewasaan itu tidak diukur dari seberapa umur kamu. framing kan, framing. Gitu loh. Udah kalau kamu ngomong secukupnya waktu. Yang makanya saya belum Waduh, diam ini kacau dulu. ini, Bil. Bil, turunkan dulu daripada kena ban nanti. Bil, Saya tempat ini kamu. kan dengerin kiamat. Saya ini kan memberi masukan kepada kita semua gitu loh. Kita semua yang dewasa. Ayo kita adu argumentasi melalui beberapa data. Ini lo datanya bro, ini lo datanya bro. Nah ini gimana bro? Gitu kan enak. Daripada Ya, daripada kau harus oh Tuhanmu tuh nggak kayak Tuhanmu yang kayak gini. Astagfirullahaladzim. Kau tuh nggak dewasa sama sekali, mat. Kau dewasa, entah kau perempuan atau laki-laki atau apapun juga. Langsung ceramah. Kamu Makanya Diam, dengerin. kiamat. Kalau ada orang ngomong, diam, nanti ada giliran kamu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat ngajar kiamat ya. Kau bisa jaga bahasamu nggak kiamat? Aku udah geram kali nengok kau ya, serius.
Siapa Nah, tahu? Udah yang lain mute. Gantian Bang Ardi Nasian. Ya, Jatah Bang tar Ardi, dulu ya. silakan. Ini bukan tempat untuk baku hantam. Dengerin Mat ya. Ini bukan tempat baku hantam. Kalau mau baku hantam, Sherlock selesai. Ini bukan tempat baku hantam, Mat. Saya tuh umat Muslim. Sejauh saya berdebat ini, dengerin dulu. Diam, Kiamat, Dengerin dulu. Nanti ada giliran kamu. Yang lain diam. Saya ikut Kiamat mute. Kamu kira Islam agama perdamaian? Dengerin dulu tuh. Aku bilang mute, turunkan dulu. Orang Itu namanya nggak dewasa, Mat. Itu namanya nggak dewasa. Itu namanya nggak dewasa, Mat. Kalau kau mau bahas sesuatu, oke, tentukan materinya. Kita setujui bersama materinya apa. Setelah itu kita bahas bersama-sama dengan baik gitu loh. Bukan dengan cara yang kayak kamu. Anak ini Kamu tuh dewasa nggak sih, Mat? Umur berapa sih lu? Aduh, Mat, ojo ngisi-ngisi wong Jawa, Mat. Ojo ngisi-ngisi wong Jawa, ngerti ya? Ngapain kamu framing? Siapa? Kok framing gundulmu itu framing? Udah kamu diam dulu apa Kiamat? Nggak ada isinya. Banyak Jangan nyinggung-nyinggung itu. Kau yang nggak ada isinya dari tadi narasi nggak jelas kau. Kiamat Sama mengajar kok Kiamat ya. Kau bisa nggak menghentikan ucapanmu Kiamat? Yang adil aja pakai waktu itu yang adil. Kiamat ada dua orang Jawa. Kiamat kau kurang ajar kau memang lama-lama ya. Waktu saya mestinya 10 menit. Kalau nggak gini aja bang, semuanya izin ya. Gimana kalau saya tiktokan aja sama bocah ini? Diam kau Kalau Kiamat. TikTok kan nggak bisa. Percaya sama saya teman-teman. Teman-teman percaya sama saya. Tapi kalau TikTok kan jadinya itu pasti ntar adu mekanik. Mic siapa yang paling besar dia yang menang. Jangan kayak gitu, kita nggak baik. Kita bisa sebetulnya gitu bisa, tapi kita nggak menggunakan cara itu. Izin Bang Ardi, mohon izin Bang Ardi. Yang lain mohon izin ya, mohon izin ya. Silakan. Siap. Mohon izin Bang. Ya ini memang Kiamat dia lama-lama kurang ajar. Memang nggak ada nih pikiran dia. Wah, Menghujat malah terus dia jadi ini memang. tempat curhat. Ya udah, Diam kok Kiamat. Udah, selesai. Sampai kapan kau mau berhenti menghujat Kiamat? Saya masih belum kembalikan kaidah Diam kau. ya. Jangan kau sering menghujat kau. Udah cukup kau menghujat Islam ya. Enggak ada Islam. Gue pikir nggak tahu kau. Ya udah menghujat kita kau. debat ketemu. Kita debat ketemu. Gimana kau Kiamat? Sherlock kau Sherlock. Kita debat ketemu. Ada butuh Bin. Mau sampai Kiamat kapan kau kita menghujat debat Kiamat? ketemu. sama saya. Ada butuh aja. Kita debat ketemu. Memang kurang Yang ajar lain kau jangan Kiamat ya. buat Teman-teman gini aja, izin semuanya. Minta Ya. tolong banget Ini Bin, langsung aja turunkan lah kalau Kiamat gitu. Bin. Ada Izinkan butuh saya Bin. lanjutkan yang tadi. Orang Biarkan dia sudah lanjut selesai aja lanjutkan teman-teman. Bentar, udah nggak kondusif. Bentar, Bang Logika udah nggak kondusif. Mending Buti aja sama Buti aja lebih kondusif. Oh, mau berapa? Oh, mau cari yang lain. Kenapa kalau sama saya takut itu Udah, kenapa? kamu cuman bikin rusuh di sini. Udah, turun. Masih Turun, aja lu kamu kabur-kaburan. mute apa lu turun? Takut. Lu Sama mute Kiamat apa lu ya. turun? Oke, sekarang Mana ada Islam Lu yang mute apa lu berani? turun? Lu aja berani ngehujat yang pemilik Komal. Pemilik Komal aja lu hujat. Gimana sih? Ya, stop. Sekarang kita direct aja langsung logika sama Kiamat ya, pakai Ya, data. langsung aja Oke, pakai gitu timer aja. langsung kelihatan. Itu tadi siapa? Ada yang mau pasang timer tuh Pak Jahat. Jadi langsung fair aja. Apa Jahat? Jangan Bang, potong-potong. jangan Itu nggak naikkan si A. elok. Orang Oke. debat etika debat kayak begitu nggak bisa. Kalau sama si A nanti kalau bang hostnya mau atur aja waktunya saya Lah, khusus pakai si A timer gitu. kok. Jadi Mana ini ada jangan si A ada sia-sia ikut dulu. ngomong. Aduh, ini kok malah jadi Ya si gini. A nanti ada waktunya Iya, silakan saya diatur. tahu ini sama Jadi si salah A satu itu apa. memang saling bunuh-bunuh. Udah, jangan melebar. Diam ya. semua, diam. Hanya bilang diam. Naikkan lagi bang, itu bang apa? Dia jadi Diam timer aja, dia bacotnya, pakai diam, dua hanya perangkat bilang nanti. diam. Ya, Bang Prianta timer ya. Sabar, Mat, sabar gini. Ya, Mat. dilihatin aja Ya, timernya. Kiamat minum dulu. Jadi biar kita sama-sama cool down gitu. Jangan gitu. Ya, udah jangan